Gimana caranya dari jualan koran di lampu merah ya Mas ya? Betul. Sampai punya usaha 2,5 triliun. Ini cuman cerita dongeng apa cerita nyata? Padahal resiko bisnis itu 90% gagal. Gagal. Karena kalau 90% berhasil, isinya bukan 9 naga. Tapi 270 juta naga. Sebayi-bayinya bisa kaya gitu. Betul kan ya. Tapi kenapa Mas memutuskan untuk jadi usahanya di bidang jualan kelas? Nah, dulu tuh gini Mas, pas waktu kita nganalisa ya, bisnis kan tadi kan analisa apa supaya cepet. Oh jadi jualan kelas ini bisa dibilang paling cepat ngasihin duit? Bisa dibilang marginnya tinggi. Saya nggak bisa pungkiri. Betul, iya emang. Selama 3 bulan, saya secara sistem segala macam, kita siap menganggarkan 50 juta. 50 juta. Oke, berarti Daging talks to learn. 2026 ada bisnis baru dari saya yang udah kita bikin ini dalam waktu setahun nih progresnya. Bersama 2 orang figur di depan saya. Nah yang satu ini Kang Nanang dari penjual koran. Sekarang usahanya sudah ada di IPO dengan nilai 2,5 triliun. Apa kabar Kang? Wajib sehat. Wajib sehat. Dan yang kedua di sini ada namanya Kang Dewa. Kalau sekarang lagi rame ya, lagi rame jual-jual kelas. Beliau ini salah satu orang yang dari dulu bisa dibilang dedengkot jualan kelas. waduh, udah dengkot ya. Apa kabar Kang Dewa? Alhamdulillah, sehat. Maaf ya. Mungkin pertama-tama kita bahas dari gimana caranya dari jualan koran di lampu merah ya Mas ya. Betul. Sampai punya usaha 2,5 triliun. Ini cuman cerita dongeng apa cerita nyata? Ya mau nggak mau, secara data ini memang the real karena saya pelaku langsung. Wah. Terus mohon maaf ya, perlu digarisbawahi, manggil saya jangan Kang tapi Mas. Oh Mas. Orang Jawa ini. Orang Malang. Jawa. Oh Aku kalau sih Kang enggak. Dewa ini. Iya. Kang Mas. Dewa, Mas. Mas Nana. Ya. Gimana itu Mas? Bisa begitu? Jadi begini ya, kalau untuk urusan jualan koran itu pada dasarnya kan saya sambil kuliah gitu kan. Oke. Saya sambil kuliah, memang keadaan saya ya bukan bermaksud untuk ingin cerita seperti yang lain-lain from zero to hero itu bukan ya. Mungkin orang sudah jenuh lah ya, tapi memang the realnya begitu. Saya dalam keadaan tidak mampu, orang tua tidak bisa membiayain, akhirnya ya apa yang bisa saya garap saat itu yang penting saya bisa bertahan di kota perantauan karena saya sambil kuliah. Oke. Sehingga saya putuskan untuk salah satunya ada kesempatan untuk jadi jadi kloper koran di lampu merah. Malu, gengsi. Gimana di zaman itu coba bayangin teman-teman saya banyak, apalagi mahasiswa ya, ceweknya isinya cantik-cantik gitu kan. Terus sementara saya harus jualan koran, ya pasti malu. Cuman karena pikiran saat itu saya cuman yang penting gimana saya survive, ya saya pakai seperti era COVID caranya. Apa yang saya lakukan? Pakai masker, pakai sweater. Gak ada yang kenal. Koran, udah gitu aja udah. Ini kan masalah strategi, yang penting bisa bertahan hidup, goalnya seperti apa harus terrealisasi kan gitu. Ini urusan cara. Akhirnya 4 bulan saya jadi agen kloper koran, punya 4 orang karyawan. Oh, itu awal bisnis pertama. Awal bisnis pertama. Seseorang yang mempunyai mental bisnis ataupun mental petarung pada saat nyari duit, biasanya apapun tempatnya yang dia usahakan itu cepet naiknya. Istilahnya Mas dari jualan koran tiba-tiba udah jadi loper korannya, udah punya 4 karyawannya. Ya alhamdulillah Allah lah yang kasih rezeki ya gitu. Nah setelah itu katanya Mas pindah bisnis karena Betul. korannya bangkrut. Koran bangkrut. Jadi bisnis saya mulai dari 2005 sambil kuliah itu ya berganti-ganti Mas. Jadi dari jualan koran, kloper koran sampai jadi agen kloper koran. Kenapa bisa bertumbuh? Karena mindset saya bisnis. Bukan hanya sekedar berhenti di pola pikir yang kloper koran. Terus pindah, saya jadi sales komputer. Sales komputer, saya sampai jadi agen hardware and software. Jadi kita buka distributor saat itu. Bangkrut lagi-lagi. Terus pindah haluan jadi sales mobil sampai alhamdulillah Allah kasih rezeki punya showroom mobil. Terus bangkrut lagi, pindah, saya buka besi tua. Pedagang rongsokan lah ya, besi tua. Dan alhamdulillah saat itu saya punya pabrik pengolahan biji plastik dan sempat titip ekspor sampai ke Cina. Wah, itu ya guys ya. Jadi, sekali lagi saya belajar bahwa kalau kamu mau jadi pengusaha yang hebat, yang kuat, yang bisa berhasil, itu tipsnya sama ternyata semua pengusaha. Bukan kamu yang cuma pengen usaha terus takut. Betul. Tapi kayak Mas ini
kalau mau jadi pengusaha yang hebat, kamu harus berani bikin usahanya 6 kali, bangkitnya 7 kali. 7 kali betul. Karena jatuhnya 6 kali, bangkitnya 7 kali. Harus melebihi. Karena yang ketujuh baru berhasil. Belum yang dari yang pertama langsung berhasil. Jadi kan bener berarti ya Mas ya. Kalau Betul. saya tuh dulu punya prinsip, kalau kita berusaha tuh efek sampingnya sukses. Efek samping sukses. Efek sampingnya sukses. Efek Karena seringnya gagal dulu sebelum dia sukses. Nah berarti Mas Nanang ini baru Karena gagalnya itu kepastian. Jadi betul. Karena gagalnya di bisnis itu pasti. Ya, pasti kepastian. 90% resiko bisnis itu kadang kan kebanyakan hari ini wah enak bisnis karena bisa jadi A B C D F Iya. kaya segala macam. Padahal resiko bisnis itu 90% gagal. Gagal. Karena kalau 90% berhasil isinya bukan 9 naga. Tapi 270 juta naga. Sebayi-bayinya bisa kaya gitu. Betul kan ya. Ini masukan yang bagus ya. Kalau misalnya bisnis itu gampang, bukan 9 naga, tapi 270 juta naga. Karena memang 9 naga ini bisa terjadi karena mereka lah yang punya, yang kena efek sampingnya Efek itu. samping. Efek sampingnya itu ya sukses itu. Sukses Ya. betul. Jadi kalau ada orang dari kerja nih pengen jadi pengusaha, dia harus punya celengan gagal dulu ya. Celengan gagal. Kalau nggak punya celengan gagal ya nggak bisa ya. Ya akan Sulit, struggle. beda kalau masuk kelasnya Kang Dewa. Nah, habis ini kita bahas ke kelasnya ya. Ini sudah progres, bahkan hari ini udah soft opening, yaitu adalah Lamak Rasa. Sama kerasa. Kenapa saya baru introduce sekarang? Karena kita itu udah setahunan ini ya Mas. 1 ya? tahun. Persiapan Riset 1 tahun kita persiapan, karena pengen bener-bener rasanya yang otentik, otentik, dan pengen banget yang harganya juga murah ya. murah betul. Karena sekarang ini kan kita pengen makanan itu semua Murah dan sehat. murah dan sehat. Murah dan sehat. Karena di situ ada nasi kerabu Nasi yang kerabu. dari bunga telang. Kita tahu bunga telang antioksidannya tinggi. Betul. Wah. Wah, jadi ini nasi sehat ya. Nasi sehat. Ada di sini ya guys ya, di Lamak Rasa. Ini promo udah mulai masuk. Jadi Lamak Rasa ini kan makanan. Jadi aku tuh waktu itu kepikir kalau bikin usaha makanan harus orang yang berpengalaman. Nah salah satunya Mas Nanang dan Kang Dewa. Nah Mas Nanang ini kemarin kan sebelumnya udah bikin Ayam goreng telongso. ayam goreng telongso yang udah belasan Telongso. tahun. Ya, Yang udah cabangnya- hampir 15 tahun. Udah hampir 15 tahun dan cabangnya udah hampir di seluruh Indonesia. Jadi di sini Lamak Rasa untuk menjaga Rasanya. rasa, udah ada orang yang tepat. Percayakan pada ahlinya. Udah cocok ya Mas ya. Cocok. Udah cocok. Udah usaha makanan sampai 2,5 triliun. Dari sebuah gerobak sampai Nah. bisa melenggang di Bursa Efek Indonesia. Masya Allah. Wah, Keren. bener berarti zero to hero tuh banyak ya. Nah sekarang mungkin kita bahas ke Kang Dewa. Iya, iya, siap. Kalau Mas ini tadi dari loper koran, Ya, jualan macam-macam. jualan macem-macem, terus terakhir bikin gerobak makanan, habis itu tiba-tiba jadi punya usaha makanan Iya, sampai betul. ngelantai di bursa. Kalau Kang Dewa dulu awal mulai dari mana? Saya kalau bisnis tuh kalau diinget lagi tuh kurang lebih di tahun berapa ya 2018 ya tepatnya tuh bisnis bimbingan belajar bimbel ya Bimbel, zaman itu oke. bimbel tuh masih merajalela lah ya di titik belum kayak sekarang online-nya ataupun segala macam bentuk fasilitas ya supportnya banget besar waktu itu akhirnya ya udah kita bikin bimbel karena background saya juga guru sebenarnya. Oh Mas sebenarnya guru? Saya backgroundnya guru pendidikan ya orang-orang pendidikan lah gitu ya seneng ajar makanya kalau gitu ya yang paling dekat apa ya udah kita bikin bimbingan belajar sampai akhirnya ya mungkin beberapa di antara teman-teman sering nyimak juga saya pernah akhirnya ketipu tuh kurang lebih ya di angka 7,7 miliar 7,7 7 miliar dan Tipu. ini angkanya lumayan gede bukan lumayan gede banget gitu ya pinjaman. bukan pinjaman saya ngumpulin orang ini ya karena punya masa kan guru nih ngisi gitu kan sering ngisi training juga keliling-keliling punya authority tuh punya personal branding lah zaman sekarang mah Oke. gitu nah ini diundang-undang saya diajak teman bro ada peluang usaha bagus nih begini-begini ya dulu polos-polosnya gak paham bisnis udah gue ikut deh gimana Tahun berapa itu Mas? 2012 2012. 2012 tuh waktu itu pokoknya waktu kurang lebih tuh 21 tahun usia saya 21 tahun Oke. masih muda semester 7 jadi walaupun saya sekarang mungkin orang bertanya Kang ini apa alumni apa gitu kan terus juga dulunya lulusan apa saya nggak lulus sebenarnya kalau background guru tuh adalah harusnya jadi guru Oke. tapi gak jadi guru kenapa karena keburu bangkrut Oke. 7,7 miliar harus ngembalikin 600 duit ke total 645 orang nah dari situ bingung mau ngapain ya saya akhirnya nemu tuh saya sempat nanya sih ke teman waktu itu bro apa bisnis yang bisa dapetin duit di angka miliaran dalam waktu singkat
Oh, Apa sempet kira-kira? nanya begitu. Sebenarnya jawabannya waktu itu diketawain. Katanya, lu nanya kayak gitu ke gua, kalau gua tahu ya gua duluan gitu. Oh, iya iya Ya iya. karena iya. bingung. Mungkin Bener, sekarang bener, eranya gampang, serba gampang gitu ya. Tapi dulu tuh blank, bingung mau ngapain gitu. Mm-mm. Sampai akhirnya ya udahlah, akhirnya saya coba menggeluti dunia digital. Jadi dunia sekarang kan orang-orang udah serba digital. Tahun 2012, 2013 tuh orang belum paham banget tentang dunia internet marketing. Saya belajar tentang affiliate. Sekarang udah banyak tuh platform affiliate. Saya masuk dunia affiliate 2013 ya. Terus juga menggeluti di dalamnya. Saya juga nulis buku dengan berbagai macam. Nah dari situlah saya dapat duit dan ngebalikin duit-duit investor itu gitu. 7,7 M. Akhirnya kembali duit Alhamdulillah. 7,7 M. Dalam waktu 5 tahun waktu itu. 5 Lima tahun. Berat juga sih tiba-tiba punya utang 7,7 Iya, M. makanya nggak Di lulus. saat muda lagi. Iya. ya. Udah. Terus Iya, iya, kayaknya kalau di medianya Kang Dewa kan pernah sakit juga. Ya, itu belum lunas. 1 tahun sebelum lunas tuh saya sisa 1,6 miliar kalau nggak salah waktu itu ya. Keburu sakit. Sakitnya Sakitnya parah. parah. Itu GBS, Guillain-Barré syndrome, kayak semacam autoimun, gitu, autoimun yang mengidap 1 dibanding 40.000 orang di dunia. Nah, ini qadarullah terjadi, tiba-tiba sakit, hampir mau mati juga, pernah koma gitu. Saya pernah koma, Mas. Orang jarang gitu. Koma. Saya 2 minggu di ICU. Nah, waktu itu utang belum beres. Saya sebenarnya di rekening tuh udah ada tweet segitu tuh. Cuman gak tahu kenapa di pikiran tuh kayaknya jangan dulu dibalikin nih gitu. Beneran tuh jatuh Pak, sakit. Hasil pulang dari rumah sakit, invoice rumah sakit itu 750 juta. Itu dari Nggak rumah punya sakit. asuransi, nggak punya Gak apa. ada, saya gak pakai Iya, asuransi iya, segala iya. macam. Ya itu. Jadi bahasanya tuh sebelum lunas itu hutang kerugian, itu akhirnya ngalamin sakit dulu. Makanya ada ke pending kurang lebih 6 bulan, 8 bulan. Nah, beres sakit baru tuh 1 tahun setengah baru lunas gitu. Wah. Ujian berat juga hidup, Mas. ujiannya ya. Ujian Mungkin- bangkrut, ujian sakit. Mungkin juga karena stres juga kan Mas. Biasanya penyakit itu kan selalu datang katanya bukan hanya karena memang sakit doang, Ya, tapi Iya. karena Pikiran juga kan. Pikiran. katanya Psikis. 60% sakit itu datang, aku dengar-dengar ya dari Iya, iya, orang, iya, iya. datang dari pikiran yang psikis ya. nggak Nah, baik-baik aja. Saya waktu itu sempat tanya juga gitu. Jadi sebenarnya dok ini tuh penyakit tuh karena apa gitu? Karena saya masih ingat hari Kamis tuh saya masih ngisi seminar gitu kan. Saya sering ngisi-ngisi juga dari dulu gitu kan. Tadi jualan kelas gitu. Seminar gitu kan. Hari Jumat tuh saya balik ke Bandung. Saya tinggal di Bandung. Masih bisa briefing anak marketing. Hari Sabtu udah mulai lemas. Lemas, bawa ke rumah sakit, balik lagi ke rumah, gak usah dirawat. Hari Minggunya tuh udah gak bisa gerak, badan lumpuh Mas. Lumpuh gak bisa gerak ngapa-ngapain. Nah dari situ tuh, wah bener-bener dicek itu, ya autoimun gak ada penyebab kayak bakteri bukan, virus bukan, autoimun, nyerang dirinya sendiri. Autoimun cancer kan kayak hadiah aja kan. Iya, iya. Surprise. Iya. Surprise dari Tuhan gitu kan. Ya itu makanya langka 1 dibanding 40.000 orang. Itu Oh, salah benar, satu benar, penyakit betul. yang aku paling takut tuh Mas. Ya, Cancer. naudzubillah min dzalik lah. Semoga semua kita kasih Iya, sehat. betul, amin. Jadi memang kalau udah Tuhan kasih ujian itu ya gimana ya? Ya, ya itu ibaratkan surprise karena kan konon ya, karena kan Tawakal gitu iya ya. betul. Betul. Konon katanya kalau yang saya dapat info kan setiap orang itu punya bibit kan. Bibit cancer itu tadi. Tinggal pencetusnya yang dari mana kita tidak pernah Triggernya, tahu. ya, betul. Bisa ada yang dari kecelakaan tiba-tiba jadi kanker tulang Oke. gitu. Ada yang dari manis, ada yang dari makanya ada dokter menyarankan untuk jangan konsumsi yang bakar-bakar gitu. Ya ada yang pencetusnya ya dari Iya, bakar-bakar karsinogena, itu ya. betul. Kalau dari ini Mas, orang yang misalnya udah rajin olahraga, hidupnya sehat tetap bisa juga ya? Itu menarik justru Bang. Justru saya tuh waktu itu ya zaman itu lagi rajin-rajinnya olahraga. Saya jaga makan, saya gak makan nasi, bahasanya nasi pun nasi merah paling gitu kan. Gorengan apalagi kagak saya hindarin gitu. Lagi nge-gym gila banget. Berat badan saya itu 73, sekarang 84 deh. Lagi gede gitu. Itu 73, itu wah itu pokoknya lagi rajin banget lah. Kalau ngomongin sunatullahnya hidup gitu ya, sehat, olahraga rajin, makan teratur, tidur juga iya. Udah kejadian, udah takdir gitu. Udah Surprise tadi, aja. surprise ya. Ada qadarullah gitu. Ya sudah Pencetus terima. aja. Tapi kenapa Mas memutuskan untuk jadi usahanya di bidang jualan kelas gitu? Nah, dulu tuh gini Mas, pas waktu kita nganalisa ya, bisnis kan tadi kan analisa nih, apa supaya cepet nih. Oh jadi yang jualan kelas ini bisa dibilang paling cepat ngasilin duit? bisa dibilang marginnya tinggi. Saya gak bisa Oh, pungkiri. oke. Betul, iya emang. Berapa Kan jasa. persen tuh Mas? Kan jasa. Oh iya jasa. Kan jasa. Jasa. Gue di Modalnya- atas 50% lah. Modalnya sedikit. Kayaknya saya pingin juga bikin kelas. Makanya waktu Makanya itu juga apa saya bikin Mas. Enggak, makanya akhirnya yang terpikir saat itu adalah pertama adalah bikin produk digital. Produk digital berupa kayak semacam e-course ataupun kayak tools gitu ya, ataupun template zaman sekarang itu. Main affiliate ya. Ketiga tuh dibikin kelas. Itu margin tiga-tiganya tinggi semua. FNB berapa Mas margin Mas? PNL-nya biasanya. Kenapa? NPM. Tergantung 20%, market 30% lah ya. kan? Ya, 20, 30. Digital bisa Tapi net 50% ke atas. bisa cuma tinggal 10 doang. Tuh. Digital bisa 50 ke atas.
Makanya Omset orang se-M nih, 500 juta profit minimal itu. minimal. Berarti bisa. bisa 80%. Bisa banget. Apalagi kalau kita jualnya harga goib ya. Harga goib. Harga goib tapi Harga goib itu berapa? iya, harganya itu dalam arti dia misalkan kita keluar ngomong nih ya, darat gitu kan. Kita pricing harga berapa belas juta, berapa puluh juta, terserah gue bahasanya. Oh. Kan Berarti nggak ada komparasi. yang lagi rame itu goib berarti ya? Harga Iya. goib. Pada akhirnya tuh tergantung yang dia yang memasarkan aja, yang dia menetapkan harganya kan. Kan mahal murah tuh tergantung dua, Mas, kalau saya ngeliatnya ya. Pertama karena kantong si dia, dalam arti si muridnya. Kedua karena impact yang dihasilkan. Saya pernah ikutan kelas, Mas, harga $5.000. Berarti kurang lebih waktu itu zamannya 70 juta. Murah atau 70 mahal? juta. Murah atau mahal? 3 hari, Mas. Tergantung gurunya sih ya. Tergantung. Tanpa ada Kalau- bimbingan, tanpa ada mentoring, Mahal, tanpa mahal. pendampingan 3 hari doang. Mahal. Misalnya gurunya contoh. Misalnya gurunya itu dulu aku suka banget sama Ricardinho misalnya. Oke. Aku akhirnya ngeluarin bukan hanya 1 Puluhan 2 juta. M ya. Oke. Oh, miliaran. Bahkan puluhan M Oke. untuk dia main di klubku karena aku pengen belajar langsung karena dulu aku belajar futsal kan dari YouTube-nya dia. Jadi buat ketemu dia bisa main di klubku 2 tahun, Iya, betul. pengeluarannya segitu besar. Jadi pas merasakan itu murah mahalnya pas dilihat dari apa? Pas ngelihat istri udah marah Mas. Itu beda case kayak. Iya. Cuman karena kita memang udah suka sama orang itu ya Mas Iya. ya. Angka segitu tuh jadi kayak kita ngelihatnya worth it nih, bukan hanya bisa ngajarin aku tapi bisa ngajarin anak-anak futsal di seluruh Indonesia. Betul, oke. Biar dunia bisa melihat. Jadi pesannya tuh kayak ke situ. Tapi kalau misalnya orang yang nggak worth it mungkin mahal jatuhnya. jatuhnya 70 juta ngapain gue belajar Betul. awal gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ini ada kelasnya Elon Musk gitu ya. Ya jadinya jatuhnya murah. Jatuhnya murah Jatuhnya banget, murah banget. sangat murah. Oke. Artinya Gitu. ada di antara mereka yang beli sesuatu itu bukan cuma sekedar karena konten, tapi karena brand. Iya. Brand personanya itu loh. Persona. Oh, ini gue suka, gue demen, gue ngefans. Ya sebenarnya dia ngeluarin berapa pun gue beli gitu. Poinnya kan gitu kan. Iya. Jadi kalau ditanya tentang mahal ataupun murah, tergantung sebenarnya, tergantung juga, semua serba tergantung. Tapi kalau menurut Mas ada orang ngajarin kelas tapi dia sendiri belum bisa kayak gitu. Nah, itu yang tanda tanya, tanda tanya. Kalau itu gimana? Banyak ini. Banyak sih. Iya. Banyak sih. Dia mungkin hasil baca gitu ya, hasil Iya. nonton kelas Atau yang bisa lain. jadi ikut kelas terus Dibikin dikumpulin. kelas, betul. PPT-nya, Betul, PPT, PPT-nya, PDF segala PowerPoint-nya, macam PowerPoint-nya dikumpulin. Jadi bahasa kalau di kita dibikin- tuh Bang, bahasa di kita ya, lagi. para pemain bikin kelas tuh ikut kelas tuh bikin kelas. Oh, kebanyakan berarti gitu. Banyak juga yang banyak. begitu. Gak bisa dipungkiri, emang ada. Dulu emang aku pernah terus terang lah, aku pernah ikut kelas. Hah? Pernah ikut kelas. Terus? Gimana sukses di sosial media. Oke. Waktu itu berapa ya bayaran? Waktu itu dia kelasnya nggak terlalu mahal, 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. Nah waktu itu cuman karena bapakku nggak tahu dibayarin siapa, udah kamu aja yang ikut. Oke. Oh, berarti yang daftar Bapak. Yang daftar bapak, karena Terus dia pas- ada link lah sama orang yang bikinnya. 1,5 juta. Terus Aku mentornya mahal gimana? banget, cuman sehari 2 hari nih. Oke. Sehari apa 2 hari gitu ya. Nah pas aku lihat gimana cara sukses sosial media, tapi guru yang ngomongnya padahal followernya masih 2.000 Mas. Tapi gimana caranya punya sosial media jutaan, malah waktu itu saya udah ratusan ribu, saya udah lebih banyak Iya, dari iya, dia. iya. Gimana dia ngajarin saya bilang, dia aja nggak bisa buat diri dia. Kalau gitu gimana menurut Mas? Berarti kan dia ngajarin sesuatu yang dia sendiri belum bisa. Iya, nah tergantung dia ngambil posisinya tuh pada saat bikin kelas sebagai apa. Kalau dia sebagai seorang trainer gitu ya, transfer knowledge doang, itu gak jadi masalah sebenarnya. Jadi masalah. Beda kalau dia posisinya sebagai mentor. Ah. Mentor tuh beda dengan trainer. Trainer tuh cuma sekedar transfer knowledge, ilmu pengetahuan, ya, terus juga kemampuan. Karena Betul. banyak loh, kayak pelatih bola aja Mas. Iya, Kan iya, banyak iya. pelatih bola yang jago gitu ya, tapi dia mainnya gak jago. Nggak pernah jadi pemain bola. Gak pemain bola gitu kan. Berarti itu trainer. Nah, itu yang trainer. Tapi kalau dia posisinya tidak sebagai mentor, dia mengatakan diri aku mentormu gitu kan. Mentor tuh pertama dia tuh harus udah melakukan. Oke. Kedua dia harus udah sukses. Ketiga dia punya pengalaman. Itu Nah, baru komplit Nah tuh dia. keempat nih yang rada berat nih, dia punya kepedulian pada mintinya, pada muridnya. Maka saya sering bilang carilah mentor gak cuma sekedar ahli, karena yang ahli banyak Pak. Tapi Iya. yang peduli dikit Pak. Peduli ketika murid gak perform gitu kan, Betul. gak sesuai dengan hasil tuh mau gak menyapa gitu kan, mau gak di chat, di telepon, gimana, masih masukan itu feedback itu kan mahal. Mahal. Itu mentor. Oh. Maka kalau dia mengatakan aku mentor tapi kok di chat misalkan gak balas, ditemuin susah, wah ini Oke. berarti dia posisinya kemana nih gitu. Nah itu yang harus jadi koreksian buat para pengajar ya. Karena pengajar itu kan bentuknya macam-macam, coach, mentor, konselor, trainer, itu kan macam-macam ya. Hmm. Nah dalam dunia pendidikan itu beda semua Mas.
Itu menarik. Di Indonesia sekarang kelas paling mahal kelas belajar apa, Mas? Sekarang mungkin lagi rame eranya apa namanya ya, kripto, trading, Itu juga paling saham. mahal itu berarti mungkin sekarang? termasuk yang mahal ya sekarang ya. Karena kan langsung seolah-olah menghasilkan cuan. Cepet. Poin itu di cepetnya. Dulu pas zaman saya tuh internet marketing, digital marketing, konten gitu ya. Kan Oh, langsung pada zaman menghasilkan. itu. Zaman Ya. saya waktu itu ya. Sekarang Kan- mungkin akhirnya geser ke situ. Bener. Karena dulu inget banget, dulu anak-anak sekolah pasti tanya YouTuber. Nah, kan konten Sekarang kan. anak-anak udah mulai ditanya mau jadi apa? Investor kripto. Wow, kan. Nah, udah mulai kayak Betul, gitu. betul, Betul. betul. Udah mulai berubah. Iya, walaupun memang ternyata nggak segampang itu Ya, kan. segampang itu. Saya pribadi aja nyoba masukin masih merah-merah Gimana? juga. Maksudnya belum langsung hijaunya nggak secepat yang dikira nih Yang kayaknya. dinarasikan. Iya, maksudnya aku, kayaknya gue kalau masuk sebulan langsung oke nih. Iya. Malah gue lebih soft main di saham, tapi kripto sekalinya kemarin untung aku ada ikut koinnya siapa gitu, public figure Mas. Aku Yang belinya baru terbit kemarin. Baru terbit kemarin Iya. malam. Paginya aku langsung untung beneran Mas. Langsung diambil take Take profit. Cuman karena aku take profit, gede nih. Berarti kalau aku masuk lebih gede, Nah, itu itu greedy. penyakit. Itu Iya penyakit. kan? Iya. Pasti ada mulai kayak gitu Selalu kan. ada itu greedy Selalu itu. greedy. Karena aku tadi malam kok aku naruh sekian. Besoknya gue beraniin Mas. Terus rungkat. Kan dikit. Tapi aku denger kan kemarin jangan terlalu jangan terlalu greedy. Iya, Dan betul. nggak usah malu untuk cut loss. Iya. Jadi kemarin walaupun cut lossnya baru 5 juta gue tarik. Karena malamnya untungnya gede banget Mas. Ya itulah, itu memang psikologi uang ya kan di dunia kayak begitu. 48% Mas. Jam 10 malam aku beli. Tiba-tiba besoknya Paginya, jam 11 Itu siang, infonya kalau nggak salah harusnya masih naik banget. Naik Iya. banget. Saya kan ngikutin juga. beli juga ya Mas. Enggak. Ngikutin aja. 47% dong. Aku bilang, wah. Makanya di dalam dunia investasi apapun yang berat itu kan menahan psikologi itunya. Ketika Betul. untung jangan greedy gitu kan. Ketika ketika rugi jangan takut Bener-bener gitu. harus sabar ya. Sabar gitu. Kalau Kang Iya, Dewa, iya. Kang Dewa kalau ngelihat aku nih cocok nggak bikin kelas? Soalnya banyak yang bilang Kalau- mau belajar bang, mau belajar, cocok nggak? Coba. Kalau ngelihat cocok gak cocok udah cocok. Oh cocok, Cocok. cocok nih guys. Karena Aku gini, bikin kelas. ada yang namanya Tapi asalkan aku jangan kelas kripto atau kelas saham Ya, ya, enggak, karena aku jangan. belum Sesuai dengan ininya bukan abang lah. kemampuanku. Iya, tentang konten, tentang Iya. influencer. Nah, kalau itu aku cukup 3 lama. poin itu aja lah. Oh, Iya. cocok. Persona branding, Cocok Iya. banget, cocok banget. digital marketing bisa lah ya. Bisa lah. Nanti collab lah sama saya. YouTube. Kira-kira aku kalau jual kelas tuh cocoknya harga berapa mas? Menurut mas? Konsep kelasnya dulu mau kelas sehari 2 hari doang gitu ya, atau kelas sehari doang kan beda. Kelas sehari seminar, kelas 2 hari workshop, kelas 3 bulan, 6 bulan pendampingan, mentoring. Nah kalau Yang menurut- mana? Kalau menurut mas misalnya aku kalau satu hari 2 hari berapa? 5-10 juta deh. Bisa. Cocok. Seper Market orang. Indonesia masih bisa nyerap angka segitu. 1 hari 2 hari. Betul. Kalau 3 bulan sampai 6 bulan, Bu, itu puluhan juta, tergantung. puluhan juta. Puluhan juta bisa. Karena pendampingannya yang mahal. Yang mahal itu kan aksesnya, update-nya itu loh. Oke. Bang Atta lagi ngapain ya? Algoritma terbaru kayak apa ya? Konten yang viral kayak gimana nih gitu. Tapi misalnya saya punya muridnya nih tiba-tiba puluhan ribu. Gimana saya pendampingan segitu banyak orang menurut mas? Nah, makanya posisi waktu kita bikin kelasnya ada janji itu enggak? Oh berarti Kecuali- jangan sampai janjinya Jangan berlebihan. sama janji, kecuali tadi misalkan kita dalam setiap bulannya akan ada sesi webinar sebulan sekali. Jadi pendampingannya one to all, bukan one on one gitu. Nah, itu yang omongan kita di publik tuh, di landing page tuh, di penawaran akan ditagih tuh. Lagi. Nah kalau menurut Mas Nanang, kalau saya bikin kelas puluhan juta, menurut Mas Nanang menarik gak? Tergantung lagi-lagi. Kalau Oke. cuma sehari 2 hari, walaupun murah aku nggak ikut. Oh karena 1-2 hari menurut Karena Mas. udah pernah ketemu. Oh iya. Lebih sehari 2 hari itu ya. Lebih dari sehari 2 hari. Iya, benar. Tapi kalau pendampingan full 1 tahun dan akses bisa jadi masuk ring 1 Nah, 1 itu miliar yang mahal. aku bayar. Yang mahal 1 aksesnya. miliar. Iya benar. Udah ada yang Setuju mau saya. beli nih guys 1 miliar di kelas saya. Mau dibeli nih kalau saya bikin kelas 1 miliar sama Iya. bos. Lagian hari ini siapa yang nggak kepingin Iya. masuk bener-bener belajar ngobrol segala macam Oh. selama setahun penuh. Waduh, walaupun perusahaan Mas udah 2,5 T tetap mau belajar. Oh, tetap kan belajar menjadi sebuah keharusan. Masya Setuju sih. Allah. Itu ya, itu kunci orang sukses. Banyak aku Selalu ketemu belajar ya. selalu pengen belajar. Aku hampir semua ketemu orang, kenapa kamu mau gini? Karena saya selalu ingin belajar. Bahkan sama yang lebih muda. Dan itu aku terapin juga Mas di kehidupanku 10 tahun terakhir. Even aku lihat kreator lebih muda Mas, even umurnya 16 tahun, 15 tahun. Belajar Aku tuh ya, belajar. Walaupun mereka udah nganggap, wah aku dari dulu tuh
bikin konten gara-gara banget, tapi aku belajar. Kok dia di umur segini di era sekarang bisa secepat ini? Karena kadang-kadang kita lihat Mas, dulu mungkin di era aku butuh 4 tahun buat 1 juta subscriber. Karena sebulan ya. Sekarang sebulan Mas. Ada yang bisa. Iya. Walaupun anak sekarang kelemahannya nggak kayak anak dulu, nggak sustain. Nggak sustain, betul. Jadi memang dia bisa Habis sejuta, terbit tapi tenggelam. habis itu 3 bulan, Ya, 6 naik bulan cepet, hilang juga cepet gitu. hilang juga cepat. Nah kalau yang lama-lama mungkin karena dia tahu progresnya panjang, dia udah bikin Ya, cangkangnya, cangkang, sosmed cangkang, konten ya. begini. Betul. Pondasi-pondasinya lah ya. Pondasinya. Mungkin pengusaha juga gitu kali ya. Sama Betul. sih, pada dasarnya ada polanya gitu. Ya pada dasarnya kalau kita kan memahamin ya, judulnya kan kita wirausaha. Usaha terus. Betul. Wirausaha. Wirausaha, bukan wira sableng. Bukan wira sableng ya. Kalau Mas sendiri kan sekarang masuk ke bursa. Betul. Sekarang waktu yang tepat nggak nih beli? Hati-hati ngomong, hati-hati ngomong. Bahaya nih. Bisa menyesatkan orang ya. Jujur kalau secara aturan itu kan kita tidak boleh ya melakukan ajakan jual atau beli. Yang pertama, yang kedua itu murni kita serahkan kepada mekanisme market yang berlaku. Kalau kami sebagai pemilik perusahaan itu kami fokus di fundamental gitu. Oke, fundamental. Fundamental aja. Nah, apalagi kan sekarang ini salah satu usaha kita kan Lamak Rasa. Betul. Iya. Ya, di Lamak Rasa ini kan pasti udah banyak banget yang nungguin. Bahkan kemarin Mas itu bannernya belum dipasang, baru kepasang banner sebelah kiri. Betul, betul. Itu orang ngantri di depan. Betul. Ayo Mas, jam berapa bukanya? Lah ini bukanya baru minggu depan. Udah ditanya mulu Mas. Iya, Itu saya betul. lagi berdiri kemarin, belum jadi. Wah nggak tahu, udah buka belum? Setiap orang tahu dari mana? Aku belum ada posting satu pun loh Mas. Iya, di sosial benar. media. Memang traffic go hampir itu nggak aja. ada sama sekali. Hampir nggak ada postingannya. Aku baru posting bener hari ini nih sebelum podcast. Tadi ini baru postingan pertama Mas. Itu aja udah rame banget. Itu Iya. namanya apa? Laris sebelum launching. Laris sebelum launching. Sebelum launching. Alhamdulillah, semoga Allah Alhamdulillah. kasih jaga dan terus larisin. Amin Woi. ya Allah. Nah, ini kita mungkin bahas ke goalsnya. Mas. Boleh, Ya. siap. Kan setiap usaha itu katanya harus ada goals. Betul. Iya, setuju. Karena aku punya satu prinsip, dreams without goals is nothing. Ya. Jadi mimpi tanpa tujuan sama aja nggak ada apa-apanya. Betul. Karena banyak anak-anak sekarang cuman mimpi Mas, mimpi pengen jadi pengen. Tapi dia nggak ada goalsnya, jadi dia nggak bikin aja mimpi doang. Halusinasi jadi. Halusinasi. Kalau mimpi ada goalsnya, ada tujuannya, dia akan mencari jalannya untuk mencapai tujuannya. Oke, gue bermimpi ke Mekah. Tujuannya itu, goalsnya itu. Berarti kan sebelum ke Mekah tuh aku harus apa? Harus Ngapain nabung, dulu, iya. kerja ini. Karena dia tahu goalsnya. Tapi kalau mimpi pengen ke Mekah, tapi mimpi doang, nggak goalsnya nggak tahu nih tanggal berapa, tahun apa, Step-by-stepnya ya. step by stepnya, Betul. nggak ada step-stepnya. Nah, ini di Lamak Rasa. Iya. Kok mulai dari aku ya. Iya, gimana? Kalau aku goalsnya Lamak Rasa ini bisa sebanyak-banyaknya membuka lapangan kerja. Masya Oh, Allah. Masya Allah, amin. Kan kalau satu cabang satu cabang Karyawan ini anggap bisa buka total 50 orang. 50 orang. Kalau betul. 10 cabang kan berarti 500 orang. 500 orang. Masya Kalau kita 20 cabang berarti bisa 1000 orang. 1000 Masya orang. Allah ya. Bro, gimana kalau seluruh Indonesia? Jalan Masya rezeki buat mereka ya. Jalan rezeki. Bener. Masya Allah. Berkah insya Allah. Berkah ya. Satu orang kalau ternyata punya keluarga mungkin. Iya benar di Itu kan keluarga Menghidupi berapa orang istri, lagi? Jadi menghidupi lipat. anak-anak. Bisa jadi kalau anaknya minimal 1, udah 3 orang. Ternyata Bang Atta mulia juga ya. Masya Wah. Allah. Tapi dulu Mas, aku tuh waktu bikin YouTube 2000, waktu bikin kaos AHA, aku tuh di YouTube selalu bilang, aku pengen buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadi setiap tahun tuh mimpiku tuh masih sama. Oke. Seneng aja gitu ngeliat banyak orang kerja Banyak gitu. orang, betul. Gitu. Coba kalau Mas sebagai ahli dalam rasa. Oke. Jadi ya poin yang pertama pastilah ya, hampir semua punya impian seperti yang Bang Atta sampaikan. Terus yang kedua sendiri, karena kan saya juga berkecimpung cukup lama di dunia F&B segala macam dan fokus kita di traditional food. Oke. Jadi mimpi saya sebetulnya pingin seperti negara-negara yang lain, misalnya India, bisa menginternasional dan bahkan mempengaruhi. Bahkan Betul, keren sih. nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh. Kita tahu Mekah, Medina, semua kan afiliasi rasa dari mereka semua. Bahkan otentik rasa dari Arab serta ini kan mereka nggak punya. Bahkan itu cenderung ke makanan India semua. Gitu. Kalau mereka saja bisa, kenapa Indonesia enggak? Gitu. Betul. Jadi impian saya di situ. Luar biasa. Jadi biar bisa menginisiasi bagaimana rempah khasnya kita ini bisa mendunia, itu udah itu aja. itu Keren, dia keren ya Insya guys ya. Jadi waktu kita bikin menunya ini guys, ini tuh lucu banget. Jadi aku itu kan suka banget menu Indonesia. Betul. Seneng banget, aku Iya. udah bilang, Mas aku tuh suka banget makan di warteg. Iya.
rumah makan Sunda, rumah makan pinggir Padang, jalan gitu ya. yang pinggir jalan. Betul. Aku pengen bikin rumah makannya yang kayak gitu. Betul. Kata Mas Nanang, oke, intinya nih restoran gak akan buka sampai Mas Atta yang suka sama rasanya, Betul. sampai udah sesuai Betul. keinginan. Betul. Nah, aku karena istriku yang lebih bawel, aku ajak lah. Ya. Terjadilah ini sampai setahun. Kang Dewa udah Gonta begini. ganti. Kapan nih? Kapan launchingnya nih? nih? Launchingnya udah mundur berapa bulan nih? Ternyata bukan berapa bulan, sampai setahun. Cuma nyari rasanya. Ngasih rasa. Jadi Lamak Rasa ini kan benar-benar cita rasa Nusantara. Cita rasa Nusantara, perpaduan Perpaduan. semuanya. Ada sedikit rasa di Sumatera, Sumatera, ada betul. Padangnya, ada juga Melayu-Melayu. Melayu-melayunya. Dengan ayam merah. Nah, yang Dan ayam nasi merah, kapau. nasi kerabu, Kerabu. ya lemak bakarnya, Terus ada yang Javanese-nya. Java, ya, Sambal-sambal Javanese. Sunda, Sunda ya, dan Jawa. dan Dan Jawa. Lengkap Bayangin, gak guys. tuh? Lengkap. Nusantara. Lengkap, Nusantara dalam satu ramesan nasi. Nah, Aduh. betul. Wah. Lapar nih. Siapin ya guys. Kita podcast sambil makan ya. Siapin guys. Kalau Kang Dewa, mungkin goalsnya buat Lamak Rasa apa nih kita? Iya, tadi ya udah disampaikan juga sama Bang Atta dari segi lapangan pekerjaan, dari segi Mas Nanang juga pengen menghadirkan cita rasa Nusantara gitu kan. Dari saya pribadi sih sudut pandangnya sebagai seorang pengusaha ya. Saya tuh banyak tanda kutip ya investment di berbagai macam bisnis gitu. Dan saya menemukan ternyata kalau ditanya nih bisnis apa yang paling bagus, bisnis yang bagus adalah dijalankan secara serius dan fokus oleh orang ahlinya. Iya. Kan? Iya. Nah, maka harapan saya di Lamak Rasa ini adalah semoga ini bisnis lamaknya itu, enaknya itu, gurihnya itu gak cuma sekedar dari rasanya, tapi dari segi bisnisnya, Hasilnya. Ya, betul. Oh, kali buat aja jadi buat pengusaha seneng gitu ya. senang, artinya bisa membuka peluang Amin. partnership sebanyak-banyaknya juga, Bang. Jadi akan melahirkan pengusaha-pengusaha baru juga. Iya, itu poinnya di situ. Amin. Betul. Jadi ini kalau ada partner-partner yang mau ikut partneran sama kita bisa. Oh, bisa. Sangat Bisa. memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan. Tapi dapur tetap dijaga sama Tetap kita. dijaga. Itu Makanya kan poinnya. untuk berpartner dengan kita ya kita akan lihat dan kita evaluasi dulu. Iya. Bisa nggak kita berpartner? Jadi bukan soal duit ya. Bukan Bukan soal soal itunya. duit. Karena kalau duit Betul. alhamdulillah. Alha- Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Mas. Alhamdulillah ya ada. Alhamdulillah. Ada. Tapi kalau ada yang mau berpartner, kita senang. Kita Ya. buka kolaborasi. Kolaborasi. Karena bisnis era 2026, 2025 sampai 2030 menurutku era kolaborasi. Kolaborasi. Jadi itulah kenapa salah satu Lamak Rasa ini saya pengennya berkolaborasi juga, nggak apa-apa sendiri karena yang kolaborasi akan maju lebih cepat dari yang sendiri-sendiri. Betul, betul. Nah begitu juga dengan partnership ya Mas ya. Ya, setuju. Kemungkinan dengan ada partnership juga kita bisa melaju bareng dengan Melaju nanti ada bareng, insight-insight ya, baru insight-insight. dan lain-lain. Tapi yang kita pilih. Yang kita pilih. Kita Karena pengen pilih, kita rasanya- survei bener. segala macam. Karena pengen rasanya juga dijaga. Ingin rasa tetap terjaga dengan baik. Nah kalau menurut Kang Dewa, partner itu cara milih partnership yang baik itu seperti apa? Ya kalau ngomongin partner pasti yang pertama tuh visinya dulu. Oke. Visinya sama atau tidak gitu. Kedua tuh value-nya. Value itu apa yang dianggap penting sama si partner tersebut. Tadi misalnya tentang kebermanfaatan, kemuliaan, itu harus sama. Karena ini cenderung berantem kalau value-nya gak sama nih gitu kan. Nah yang ketiga tuh chemistry-nya. Chemistry. Nah chemistry ini kan gak mungkin saya baru kenal Bang Atta tiba Bang collab yuk, lu siapa ya bahasnya gitu kan. Itu harus ada chemistry-nya dulu. Iya, Sama iya, kayak Mas iya. Nanang. Saya udah kenal sama Mas Nanang lama banget. Lama, Dari lama berapa banget. kita gitu kan. 2016. Baru collab tuh sekarang-sekarang kan. Artinya harus ada dapat dulu gitu. Nah ini yang tiga yang harus sama. Visinya, value-nya, dan chemistry-nya. Nah tapi juga harus ada yang bedanya. Bedanya di mana Bang gitu ya. Bedanya adalah dari segi yang pertama tuh kompetensinya. Ya tadi ya dari saya segi ilmu launchingnya, ilmu digitalnya gitu kan. Bang Atta dari segi sosmednya, kontennya, Mas Nanang dari segi operasionalnya, produksinya kan saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi gak bisa dominan produksi semua itu kan itu berantem gitu ya. Atau Iya. marketing semua siapa yang ngurusin dapur gitu. Karena kan Itu- konsepnya harus berbagi peran, Betul, bukan berebut peran. berebut peran. Nah itu yang pertama kompetensi. Kedua karakter. Karakter itu harus saling support juga gitu kan. Mungkin ada di kita ini orang gas nih, karena orang marketing kan. Ini orang remnya nih bisa jadi kan. Kenapa jangan sampai dar tapi ini bentar dulu berantakan nih. Itu Ya. saling. Itu sih kalau dari segi partnership. Wah itu serunya ya guys ya. Alhamdulillahnya hari ini udah banyak yang datang dan nge-review langsung. Iya, Itu reviewnya alhamdulillah. positif. Positif, alhamdulillah. Tadi di IG saya rame Mas. Padahal ini belum. Padahal aku tuh belum bikin kayak gini. Ini punya saya nggak ada nggak. Belum Semua ya? orang pada ngetek gitu ya. Tapi yang saya bersyukurnya semua orang muji Mas. Hari ini rasanya enak. Subhanallah, ya. Karena nanti challenge kita selanjutnya mempertahankan rasa ini. Amin, Konsistensi, amin, amin, amin. Konsistensi ini. Amin. Karena kan memang makanan ini tuh paling penting tuh mempertahankan dapurnya. Iya, betul, betul. Karena promosi sebagus apapun tiba-tiba kita di dapurnya ada goyang dikit, Goyang dikit, kita betul. harus banyak memperbaiki di situ kan. Setuju. Nah, menurut Mas, ini kan lagi rame juga penontonku ini Mm-mm. anak-anak yang pengusaha muda. Iya. Terus usaha-usahanya sekarang salah satu usahanya Clipper, Mas. Nah, ya.
ini lagi rame di sosmed. Betul. Kalau mereka ngekliperin podcast kita ini Ya, kita bikin dan sesuatu lama sekalian. kerasa, Betul. mau nggak kita kasih peluang nih buat mereka? Kita siapin duit, Mas. Oh, Kalau pasti. nanyanya ke saya gas. Kalau nanya Enggak, enggak. Kira-kira berapa juta? Nggak mungkin dong 10 juta. Bentar. Sampean ini ngegas aja. gue masih gas. Karena kita orang digital ya. Woi, marketing ini penting nih. Karena yang ngurusi operationnya, yang ngurusi keuangannya kan kita yang ngedatain. Gimana? Tapi mungkin ya kalau masalah gas-gasnya saya ngegas saja. Tapi Oke. mungkin ada tempo. Jadi Oke. saya minta waktu. Jadi selama 3 bulan saya secara sistem segala macam kita siap menganggarkan 50 juta. 50 juta. Oke, berarti Oke. 3 bulan. 3 bulan. Maksimal 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi Siap. kalau tiba-tiba sebulan 2 bulan udah achieve ya udah. Udah Udah ya, gitu. betul. Jadi ini ada 50 juta guys. Siap. Siap-siap kamu bisa goreng podcast ini. Seru nih. Goreng, ramein, pakai hashtag kita dan lama kerasa Lama ya. kerasa. Iya. Ada nggak Mas? Lagi kalau misalnya mereka datang ke sana terus mereka pada nge-review. Iya. Misalnya datang nih mereka nge-review, reviewnya juga bagus. Betul. Ada kita pilih nggak dari misalnya Toto yang datang ke sana ada 1.000 Ada orang bikin voucher konten makan semua. 1 tahun. Wow. Wey. Lumayan tuh setahun gak, Pak? Gratis. Gratis. Makan 1 Iya, tahun. 1 tahun. Satu Viral orang. 1 orang. Oke. Luar biasa. Bukan untuk 1 keluarga. Jadi kalau ada yang datang ke Lama Kerasa sekarang bikin konten, Ya. terus kontennya nanti kita pilih Kita yang pilih paling viral, bagus. bagus. Jadi viralnya juga positif ya Mas. Positif. Kalau diludah-ludah Ya, itu gimana? kontennya positif akan dikasih makan Voucher gratis, makan gratis selama di 1 Lama tahun. Rasa selama 1 tahun. Masya Allah. Ada berapa orang Mas yang kita pilih? Bisa 5-10. 5-10 orang akan makan gratis 1 tahun ya. Asik gak tuh kira-kira? Asik gak ya guys? Wajib asik lah. Wajib asik ya. Oke, klip ini ya guys, Kok klip aku ya. ikutan ngegas juga ini. Ke bawah dia. Dipancing dikit ngegas ya. Guys, ini klip ya guys ya. Yang makan di Lama Kerasa, terus ngonten di sana, tag Lama Kerasa dan tag kami, atau tag Lama Kerasa juga bisa, akan kami pilih 5-10 orang yang kontennya paling menarik dan view-nya paling bagus, akan bisa dapat hadiah makan gratis selama 1 tahun, 1 tahun. di Lama Kerasa. Lama kerasa. Hemat banyak. Seru sih itu Mas. Nanti orang datang, oh gue belum menang, besok datang bikin lagi. Iya. Menarik. Main 1 tahun. Wah, 1 tahun ya, hemat juga ya. Nah itu bisa diganti orang nggak? Saya hari ini besok istrinya gitu. Kreatif banget ya. Gak tahu. Coba. Itu teknis. Nih, Mau model gimana pun kalau teknisnya udah berbuat curang bisa aja. Menangin dulu aja lah. Jadi ntar dia dapat special card gitu Spesial ya. kan. Masya Allah keren. Ada kartu Lama Kerasa guys. Makan gratis selama setahun. Oke, ini keren. Kayaknya juga kita di Jumat Berkah harus ada bikin sesuatu deh Mas di situ Betul, ya. iya. Di Jumat Berkah misalnya buat ojol atau apa. Oh, tiap hari Jumat ya? Tiap hari Jumat misalnya 100 box. Siap. Amin. Bisa kali ya? Bisa. Nanti kita bahas. Pokoknya apalagi ini kita udah deket bulan Ramadan. Betul. Jadi ya. kamu yang mau bukber bisa di situ. Betul. Mau bikin acara-acara Acara keluarga sekolah, karena kantor. untuk cabang pertama lumayan gede ya kita. Ya, alhamdulillah. Bisa ratusan orang guys Ratusan kemarin orang. aku lihat. Ada indoornya, ada outdoornya. Order. Tapi tetap sederhana. Jadi harga makanannya juga mulai berapa ya? 15 ribuan. Mulai 15 ribuan guys. Paling 15 mahalnya 900-an lah. paling mahalnya juga nggak nyampe 50 ya. Enggak sampai Nggak nyampe 40-an. 50. Itu pun Atau sudah di dapat kantong daging kan. gitu. Sudah dapat daging guys. Daging. Ada ayam dan lain-lain. Ada Oke, ayam. kita sambil makan yuk. Kita cobain guys. Aduh. Oke, ini kita di closing. Ini jarang-jarang ya. Kita di podcast sambil makan jarang. Jadi closing pertama pakai kita langsung lihat guys. Ini packagingnya kayak gini. Jadi nanti ada penawaran itu kalau di tempat itu mau diramas atau di piring. Iya, jadi di tempat kamu bisa pilih diramas atau di piring. Tapi kalau dibungkus kamu bisa pilih diramas atau di kotak. Di kotak. Betul. Dan paling banyak adalah yang diramas. Paling banyak kalau di hotel paling banyak Ini diramas. ya. Kenikmatannya di situ. Kenikmatannya di situ. Orang Indonesia. Ini kalau lagi lapar enak banget guys. Ramasnya kayak begini guys. Ulala. Lupakan dulu diet ya. Nanti kita pedal lagi. Iya, Ya, ada lagi ya. Sekarang enak nikmati hidup dulu. Oh, ini udah dikasih tangan kayak gini mah. Ya, Iya, Mas. biar Ini. kalau yang nggak sempat cuci tangan langsung tanpa harus cuci tangan kan. Tuh guys, udah dapat giniannya ya. Nah, punya aku ini ayam merah, Ada cumi, cumi dan bumbu padang nih aku. ada makanya. lemaknya juga. Ada lemaknya juga. Lemak itu kan wajib dia. Nah. Terus ini kentang Mustofanya kan diawur-awur juga. Mas. Oh iya bener.
Karena ini kondimen pasti ada, kentang Mustafa dan Ini salah satu request saya guys. Ini asli enak banget. Kriuk-kriuk merah ini harus dipisahin biar dia nggak lembab. karena kalau ada ayam merahnya kan ada kriuknya juga. Mukbang ya, jadi konten mukbang ya ini. Nah ini nasinya kan kebetulan nasi kerabu mas, Ini yang nasi dari kerabu bunga ya, telang iya. ya. Nih kita bisa masukin kayak gini. Jadi kriuk-kriuknya berasa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kentang Mustofanya ya. Enak ya kalau diramas. Kalau diramas enak. Iya. Jadi buat kamu yang mau bisnis lamak rasa juga boleh. Bisa dong. Bisa guys. Asalkan benar-benar mau berusaha bareng kita. Insya Allah kita jaga juga ya Iya. performa bisnisnya. Apalagi ada Kang Dewa yang bisa Kita jagain lah insya Allah. mentrain. Asik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kriuk-kriuknya guys. Pedasnya juga, angetnya enak. Enak emang ya? Alhamdulillah. Awal-awal mungkin orang tahu yang di Jakarta nih. Kang saya di Makassar, Kang saya di Surabaya. Nah, itu gimana dia mau ordernya? Nah, makanya doain kita bertumbuh cepet. Karena kan kayak gini nggak bisa beda kalau kita ngirim-ngirim snack gitu loh bang. Tadi yang Clipperin aku lupa kasih infonya nanti kamu bisa cek langsung di gudang Clipper ya guys ya. Di gudang Clipper nanti kamu bisa taruh di sana apanya laporannya kalau udah berhasil FYP dan lain-lain taruh di situ nanti dikurasi sama tim kita ya guys. Selamat mencoba. Semoga kita bisa ketemu juga di Lamak Rasa ya. Hari Kamis kan? Hari Kamis ini Hari ya. Kamis opening. Ini openingnya kita Kamis. Jadi openingnya hari Kamis guys. Insya Allah Bang Atta datang. Insya Allah aku datang sama keluarga sama Amina Azura juga. Yuk ketemu yuk di sana yuk. Oke guys. Terima kasih banyak nonton podcast ini. Mau Gimana? makan ini. Kita mau lanjut makan. Lanjut Mungkin makan. Alhamdulillah. menurut Mas Nanang terakhir closingnya. Kenapa kok kita semua harus wajib mencobain Lamak Rasa? Poin yang pertama, di sini tersaji semua rasa Nusantara jadi satu di sini. Itu poinnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau untuk urusan rasa semua bilang nggak ada yang kecap nomor 2 lah ya. Betul. Tapi insya Allah rasanya adalah lama. Lama Banget. Lama itu artinya enak. Awena. Kalau kata bahasa Malang, awena. Awena. Ada punya. Lama itu bahasa Padang guys. Jadi lama rasa. Enak. Terus yang ketiga, ini kan baru pertama ini. Di Indonesia sepertinya ada nasi kerabu yang terbuat dari bunga telang. Terima kasih banyak. Semangat selalu untuk para pengusaha di luar sana. Semoga baiknya bisa diambil, buruknya jangan diambil. Sukses untuk teman-teman di sana. Sampai jumpa lagi di Daging Talk berikutnya dan sampai jumpa hari Kamis di Lamak Rasa. Assalamualaikum.